Jumpa lagi dengan channel Arif Sartono. Belajar yuk. Oke, kita akan belajar induksi elektromagnetik seri 2 dengan topik gaya gerak listrik induksi. Di sini ditampilkan galvanometer adalah alat untuk mendeteksi ada tidaknya arus dalam suatu penghantar. Jadi ini galvanometer dihubungkan ke penghantar, di sini dihubungkan ke penghantar dua kutub. Nah, ini kawat ini dipasang hambatan untuk mengurangi arus, untuk memperkecil arus sebagian supaya ditanggung oleh hambatan ini. Kemudian di sini penghantar ini diletakkan tegak lurus di dalam medan magnetik B. Jadi B ini melambangkan induksi atau medan magnetik, induksi magnetik yang menunjukkan arah silangnya, ini menunjukkan arah induksi magnetik masuk bidang gambar, meninggalkan mata kita. Kemudian kawat pegi ujung-ujungnya dihubungkan ke penghantar tadi. Bila kawat pegi digerakkan dengan cepat akan memotong induksi magnetik B, silang-silang ini tegak lurus. Coba kita perhatikan. Pada waktu kawat pegi digerakkan, amatilah jarum galvanometer. Kita amati, kita gerakkan ke kanan. Saya ulangi, kita gerakkan ke kanan, jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Kemudian kalau kawat pegi ini kita gerakkan ke kiri, amati lagi ya jarum galvanometer. Ya, ternyata jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Saya ulangi, kita gerakkan ke kiri, menyimpang ke kanan. Artinya apa? Bahwa ketika kawat pegi digerakkan, itu perubahan luasan terjadi ketika kawat tersebut digerakkan. Jadi ini luasan ini adalah dari ketika posisi pegi di kanan gerakan ke kiri. Pula ketika digerakkan dari kiri ke kanan menunjukkan perubahan luasan. Pada saat kawat pegi digerakkan terjadi arus dan mengalir menuju galvanometer. Yaitu ditandai dengan menyimpangnya jarum galvanometer. Bila mana jarum galvanometer menyimpang, itu pada saat pegi digerakkan, sedang berlangsung digerakkan. Ya, ketika berhenti, tadi kita amati ketika berhenti, pegi itu berhenti, jarum galvanometer kembali ke posisi 0 lagi. Itu artinya arus terjadi ketika sedang terjadi perubahan posisi pegi ini, ya, baik ke kanan. Jadi kesimpulannya, arus yang terjadi dalam peristiwa ini disebut arus induksi. Beda potensial di ujung-ujung penghantar ini, ujung kawat, dalam peristiwa ini disebut GGL induksi. Ya, beda potensial atau tegangan listrik disebut GGL induksi. Itu kita lanjutkan. Kesimpulannya adalah GGL induksi adalah beda potensial antara ujung-ujung penghantar karena adanya perubahan flux magnetik yang memotong kawat atau penghantar. Jadi tadi B silang-silang itu adalah flux magnetiknya dipotong oleh penghantar sehingga terjadi arus dalam penghantar. Nah, perbedaan potensial ujung-ujung penghantar itu disebut GGL induksi. Oke. Jadi cara mengetahui arah arus induksi bagaimana? Kita perhatikan peragaan ini ya. Jadi pedoman untuk menentukan arah arus induksi menggunakan tangan kanan dengan posisi seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi telapak tangan kita direntangkan seperti gambar, lalu arah gerakan itu ditandai dengan P, kecepatan, yaitu artinya gerakan, itu ibu jari, sedangkan keempat jari kita itu menandakan arahnya B. Ya. Jadi kita lihat di posisi gambar ini, B ini, jadi kalau kamu mau kita gunakan pedomannya ini, B ini
disearahkan dengan posisi keempat jari, sedangkan PQ digerakkan ke kanan itu diposisikan sama dengan arah P, sehingga menghadapnya telapak tangan itu sebagai arah arus. Jadi cara mengetahui arah arus listrik induksi itu dengan pedoman ini. Jadi oleh karena itu, kemanakah arah arus induksi pada waktu kawat PQ digerakkan ke kanan? Ini menjadi jelas ya. Posisikan B masuk silang-silang ini, kemudian V ini digerakkan ke kanan, maka arus akan terjadi ke atas ya, seperti ini ya, dari I ke P. Sebaliknya ketika kita gerakkan ya, ke kiri ya, sekarang kemanakah arah arus induksi pada kawat PQ? Bila kawat PQ digerakkan ke kiri, maka posisi tangan ibu jari ini diarahkan ke kiri, sedangkan B tetap masuk silang, sehingga telapak tangan kita menghadap ke bawah. Artinya apa? Artinya PQ, kawat PQ ini dialiri arus dengan arah ke bawah, seperti ini. Saya harap jelas ya. Kita lanjut. Lalu besarnya GGL induksi pada penghantar itu bagaimana cara mendapatkan persamaannya? Nah, di sini ditunjukkan bahwa besarnya gaya F itu adalah B kali I kali L kali sinus theta. Ya, itu gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu kita pelajari di bab sebelumnya ya. B kali I kali L kali sinus theta. Dalam hal ini theta itu adalah sudut antara I dan B. Nah, dalam konteks ini berarti I-nya ke atas, sedangkan B-nya silang berarti tegak lurus ya. Karena tegak lurus berarti theta-nya 90 derajat, maka rumusnya cukup ditulis F sama dengan B kali I kali L. Oke, lalu kita gerakkan ke kanan kawat PQ ini. Ketika kita gerakkan ke kanan, ya, F ini melakukan usaha untuk memindahkan kawat dari kawat PQ sejauh delta D. Ya. Memindahkan kawat PQ sejauh delta D. Jadi ini delta D-nya ya. Pindahkan dari posisi kiri ke kanan, berpindah sejauh delta D. Sehingga usaha adalah gaya kali perpindahan, berarti F dikali delta D. Mengapa itu tandanya min? Karena perpindahannya ke kanan, sedangkan F-nya itu menahan ke kiri, berarti usahanya negatif. Arah F-nya ke kiri. Lalu kita jabarkan F yang di atas tadi, kita mempunyai rumus bahwa F-nya adalah B kali I kali L dengan theta 90 derajat tadi, kita substitusikan ke sini, sehingga W sama dengan min B kali I kali L kali P kali delta T. Nah, ini dapatnya adalah anggap bahwa kecepatannya konstan, sehingga perpindahan delta D itu diperoleh dari kecepatan kali waktu. Sehingga karena delta D adalah P kali T dan Q itu muatan, itu adalah arus kali delta T, maka kita substitusikan di sini, dapat W per Q sama dengan min BLP, sehingga W per Q adalah beda potensial atau tegangan dilambangkan epsilon ini. Epsilon sama dengan min B kali L kali P. Demikian, sehingga dapat besarnya GGL induksi itu sama dengan min B kali L kali P, dengan keterangan di keterangan dari penjelasan sebelumnya yang hitam itu. Yang penting yang biru, jadi GGL induksi adalah volt satuannya B, induksi magnetik satuannya Tesla, dan L panjang kawat satuannya meter, sedangkan B kecepatan laju kawat ya,
satuannya meter per skon. Jadi secara singkat rumusnya yang warna biru ini untuk dihafalkan. Begitu kita pelajari di dalam contoh soal. Oke, kita bahas contoh soal yang berkaitan dengan GGL induksi pada penghantar. Saya baca dulu soalnya ya. Kawat penghantar ABCD terletak pada medan magnet homogen dengan rapat plug 0,8 Tesla dengan arah keluar bidang gambar atau menuju mata pembaca. Sehingga bidang ABCD tegak lurus terhadap plug. Penghantar GH yang panjangnya 40 cm digerakkan dengan kecepatan 10 meter per sekon ke kanan. Tentukanlah A. GGL induksi dari rangkaian, B. Bila hambatan total kawat 0,1 ohm, tentukan arah dan besar arus induksi pada kawat GH. Kemudian yang terakhir, besar gaya magnetik atau gaya Lorentz yang terjadi atas gerakan tersebut. Oke, kita kerjakan. Diketahui B sama dengan 0,8 Tesla. Kemudian panjang penghantar GH 0,4 meter digerakkan dengan kecepatan 10 meter per sekon ke kanan. Ini ya, sesuai dengan gambar. Tentukan A, ditanya A GGL induksi, kemudian B harus ya I untuk R-nya bernilai 0,1 ohm. Kemudian C adalah F. Oke, kita jawab yang pertama A. Jadi GGL induksi itu rumusnya adalah min B kali L kali V. Jadi sama dengan 0,8 kali 0,4 kali 10. Jadi hasilnya adalah 3,2 volt. Oke, min 3,2 volt. Kemudian yang B, I sama dengan ya, rumusnya di sini agar Anda cepat hafal ya. Ini yang kita gunakan. I sama dengan GGL induksi dibagi R sama dengan 3,2 dibagi 0,1 nih. Jadi sama dengan 32 ampere. Oke, yang C, gaya yang kerja pada kawat tersebut adalah F sama dengan B kali I kali L. 0,8 kali I nya 32 dikali L nya 0,4, jadi 10,24 Newton. 10,24, jadi 0,8 kali 0,4 itu berarti 0,32. 32 kuadrat itu 1024 dibagi 100. Oke, 10,24 Newton. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di video seri berikutnya.